ini saya mau melanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita mau bahas tentang CPU. Jadi untuk membahas CPU, kemarin kan di dalam CPU itu kan intinya kita mau mengerjakan aritmatika dan logik ya. Nah sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menyimpan data ke dalam register atau memori. Nah ketika kita dapat data dari input, itu kan biasanya datanya kita simpan di memori. Nah, di dalam CPU, kalau pengerjaannya kita mau langsung ngerjain data, misalnya mau dijumlahkan atau mau dilogikakan, itu di dalam CPU itu ada namanya register. Nah, kita coba. Hari ini kita coba lihat bagaimana caranya ada data masuk itu mau disimpan ke dalam register. Jadi belum kita olah ya, jadi cuman masih belajar bagaimana caranya nyimpan data ke dalam register atau nyimpan data ke dalam memori. Nah, langsung aja. Misalkan saya mau melakukan immediate move. Immediate move itu intinya ada data hanya disimpan ke dalam register aja, tidak disimpan ke dalam memori. Nah, misalkan ya, immediate move itu CLO, saya ketik CLO. CLO itu intinya clear screen. Jadi nanti ketika udah ngisi program, udah selesai programnya itu kita clear screen tampilannya. Misalkan kita mau memindahkan atau mengisi data ke register AL, jadi move AL, 15. Ini saya mau nyimpan 15 atau 2 bit heksadesimal 15 itu ke dalam register AL, langsung ya, immediate, makanya namanya immediate move. Terus saya coba lagi ke register BL itu 40. Nah, udah, misalkan gini aja ya, N ya. Maka kita run. Kita simpan dulu, misalnya saya tes 1. Oke, kayak gini, nanti keluar. Nah, ini yang muncul itu nunjukin RAM-nya. Oke, random access memory. Nah, ini ada alamatnya 000, itu isinya CLO, 001 itu isinya move AL, isinya di sini ya, CLO move AL 15, move BL 40 dan seterusnya sampai di N. Ini saya nyimpan data di RAM-nya 007, bacanya gitu ya, 007. Nah, sekarang kita lihat isi AL di sini udah terisi. AL-nya yang tadinya 00 sekarang isinya 15. BL-nya yang tadi 00 sekarang isinya 40 gitu ya. Jadi intinya ini immediate move, mengisi data langsung ke dalam register AL sama BL. Kalau terlalu cepat kita bisa assemble terus kita step gini. Step intinya kita mau single step program, kita baca single step. Nah, move AL 15. Nah, kita lihat AL-nya terisi 15. Terus kita step lagi move BL 40. Maka isi register BL dengan nilai 40 heksadesimal atau kalau dalam binernya 01000000. Ini dari MSB yang belakangnya LSB ya. Oke. Kita contoh lagi. Kalau misalnya kita mau nyimpan datanya ke memori. Misalnya CLO. Nah, kalau kita langsung nyimpan ke memori itu namanya direct move atau perpindahan langsung kayak gitu. Jadi kita ketik lagi CLO, terus misalkan kita move pindah isi register AL misalnya 30. Terus move, kalau kita mau menuliskan memori, dia perintahnya dipakai kurung kotak gini ya. Nah, kita tuliskan memori, misalnya kita isi memori 40. Jadi saya mau mengisi memori 40 dengan isinya dari register AL gini. Terus move BL, nah saya ambil dari memori 40 gini ya. Terus saya akhiri, kita klik kita ketik N kayak gini. Kita running, kita assemble dulu, kita mau lihat satu-satu step. Maka ini tadi kan move AL 30, berarti kan ngisi register AL dengan 30 ya. Terus kita lihat AL-nya, register AL-nya udah terisi 30. Nah, terus
perintah selanjutnya kan saya berikan pindahkan isi register AL ke dalam memori 40 dengan alamat 40. Maka saya step, nggak kelihatan karena kan dia disimpannya ke dalam memori. Ini kan cuma nunjukin register ya. Nah, perintah ketiganya ini saya suruh pindahkan isinya 40 di alamat 40 itu ke dalam register BL. Nah, sekarang kita telusuri nilainya address 40 itu kan nilainya AL. Nah, nilainya AL berapa? Kita lihat lagi ke atas, nilainya AL kan 30. Berarti nanti kalau kita step lagi, maka nilainya BL ini adalah sama dengan 30. Kita coba. Nah, jadi AL sama dengan BL itu isinya 30 sekarang ya. Nah, ini disebut dengan direct move. Jadi kita bisa pindahkan secara langsung data ke dalam memori, dari register ke memori, atau nanti dari memori pindahkan langsung ke register, kayak gitu ya. Oke, dan yang terakhir sekarang kalau misalnya ada indirect move. Indirect itu kan berarti secara tidak langsung. Intinya kita memindahkan data dari register ke memori ke register, tapi alamatnya itu ditunjukkan dari nilainya register. Nah, maksudnya gimana? Kita coba ya. Misalkan clear screen, terus pindahkan nilai 31 ke register AL. Terus pindahkan lagi (25) ke register BL. Nah, berarti kan sekarang register AL nilainya 31, register BL nilainya 25. Nah, sekarang saya mau pindahkan ke address yang alamatnya itu ditunjukkan sama BL misalnya ya. Berarti kan BL kan nilainya 25, berarti di sini tuh sebenarnya sama aja, pindahkan ke alamat 25, cuman nggak ditulis 25, dituliskannya disesuaikan sama isi register dari BL. Berarti kan di sini sebenarnya move 25 dengan isinya AL. Nah, AL kan 31 nih, berarti 31 pindahkan ke alamat memori BL. BL-nya kan 25 ya. Oke, terus misalkan lagi move CL, pindahkan ke register CL nilainya BL. Gini ya. Sorry, kurang kotak. Oke. Nah, isinya alamat BL ini kan menunjukkan alamat ya, alamat memori BL. BL tadi kan 25. Berarti kan tadi isi memorinya yang 25 itu adalah nilainya AL 31. Berarti move BL, alamatnya BL 25, isinya kan tapi AL ya, isinya 31, itu dipindahkan ke CL. Berarti kan nanti nilainya CL adalah 31. Nah, coba kita buktikan apakah benar ya. The end. Nah, ini adalah contoh yang indirect move. Maka kita running, kita assemble, kita step. Move AL 31, berarti isinya AL sekarang 31, udah ya. Terus move BL 25, berarti BL kan nilainya 25. Terus move BL ke dalam move AL, isinya AL 31 ke dalam address yang nilainya BL. Addressnya kan BL-nya 25, berarti pindahkan 31 ke alamat 25. Nggak kelihatan ya, karena penyimpannya ke dalam memori. Nah, sekarang supaya membuktikan apakah benar, maka kita cek. Berarti kan tadi nilainya si alamat BL, alamat 25 itu adalah nilainya 31. Nah, berarti nilai 31 tadi dipindahkan ke CL. Berarti harusnya CL nanti di sini nilainya 31. Coba kita step. Nah, terbukti ya. Berarti nilainya CL sekarang 31. Nah, ini adalah contoh kita memanggil data, memasukkan data, bisa langsung ke register yang nanti diolah lewat CPU. Entah itu nanti buat aritmatika atau logika, atau kita memindahkan data langsung ke dalam memori. Terus nanti kita tinggal panggil isi datanya pakai alamat memori. Ini pakai alamat memori, perintahnya di sini pakai kurung kotak. Oke, cukup sekian. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana proses aritmatikanya. Jadi kayak menjumlahkan, mengurangkan, apalagi ya, membagi dan lain-lain. Nanti kita
pelajari di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.